Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian Sarung Edu Media, mudah-mudahan di kesempatan ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Ditingkatkan optimisme kita dalam mencari sebuah kenikmatan hakiki, yaitu bagaimana kita hasanah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kajian ini yang akan dibahas sahabat semua dimanapun berada, tahukah bahwa sebuah pengorbanan tidaklah bisa dipisahkan dari sebuah perjalanan hidup manusia, yang dimana seluruh manusia kadang tidak terlepas dari sebuah pengorbanan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, baik itu memenuhi kebutuhan tugasnya dalam setiap tugas-tugas bagi para pelajar, tugas di sekolah, para karyawan, tugas-tugas di perusahaan, dan juga bagi para orang tua, tugas dalam membesarkan para anak dan keluarganya. Sahabat media sosial dimanapun berada, bahwa semua pengorbanan yang dilakukan sudah barang tentu itu semuanya didasari untuk memperoleh sebuah kebahagiaan, untuk memperoleh sebuah ketentraman, baik yang dirasakan oleh pandangan secara langsung maupun yang dirasakan oleh perasaan hati setiap orang. Tadi yang dikatakan, seorang siswa dalam tugas menjalankan tugas sekolahnya, seorang guru dalam tugas menjalankan tugas mengajarnya untuk menyampaikan ilmu yang sudah diterimanya. Tugas orang tua memelihara, mengawal, mendidik, dan mengarahkan pada arah yang lebih baik, arah yang memberikan ketenangan di masa-masa perjalanan hidupnya. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin mengorbankan apa yang dimilikinya, baik dalam secara pribadi dirinya maupun apa yang dimilikinya, semata-mata untuk anaknya, dan supaya melihat anaknya mampu mandiri, hidup bahagia di dunia ini. Namun sahabat Sarung Edu Media dimanapun berada, perlulah kita saling mengingatkan, perlulah kita mentadaburi kembali, membaca kembali tentang sebuah makna hakikat dari sebuah pengorbanan, yang dimana Allah menggambarkan manusia pada prinsipnya tidak lepas dari sebuah pengorbanan. Karena untuk mencapai sebuah keinginan, untuk mencapai sebuah target dalam kehidupan, baik ketika menjadi karyawan, direktur, baik menjadi orang yang tokoh ataupun orang yang sukses secara ekonomi, semuanya melalui proses pengorbanan. Namun perlu kita ingat, Allah mengungkapkan dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yasrin nafsahu ibtigo mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah,
dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dari secara aktivitas global, aktivitas yang begitu luas manusia yang ada di dunia ini, bisalah kita ditarik intisari bahwa pengorbanan kita sebagai muslim, pengorbanan kita sebagai umat Islam yang menyandarkan diri dan tujuan hidupnya kepada Allah dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka selayaknya kita menjadi bagian di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Karena ketika keikhlasan kita dalam mengorbankan diri untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah bersabda dalam Quran surat Al-Baqarah 207, Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah lah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Sehingga apa yang kita harapkan tadi, baik ketika kita menjadi karyawan, baik kita menjadi siswa, baik kita menjadi orang tua, baik ketika kita jadi pengusaha ataupun pejabat, di mana kita berkorban baik fisik maupun harta, waktu, dan apa potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita semata-mata berkorban untuk mencari keridhaan Allah, maka semuanya insya Allah akan kita dapatkan sesuai dengan kapasitas, potensi yang kita miliki, dan ujian yang Allah berikan. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya, Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Hadirin sahabat Sarongge Edu Media dimanapun berada, marilah kita merenung, marilah kita bertadabur dan bertafakur. Sudah sejauh mana kita menyederhanakan, kita memposisikan diri kita dalam melakukan sebuah pengorbanan hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah, ketika kita sudah berkorban untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menyantuni segala potensi yang kita miliki, akan bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat yang lebih luas. Mungkin sekian sebuah renungan, sebuah kewajiban dalam saling menasehati untuk senantiasa kita menjemput santunan Allah, menjemput pertolongan Allah dengan berkorban untuk mencari keridhaan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.